imam-imam masjid, dai-dai yang akan ditempatkan ke berbagai titik masjid di seluruh Indonesia ini, saya jadi punya kepentingan untuk berbicara dengan Anda. Karena target dakwah Abi pada kesempatan ke depan ini adalah bagaimana kita mendorong berdayanya titik-titik masjid di Indonesia, di Nusantara. Ya. Saya minta maaf juga mengganggu waktu ujiannya. Ya, ini katanya ujian hari pertama, tapi insya Allah juga saya juga ngerti karena ini mendadak. Insya Allah saya juga nggak akan lama-lama. Izin maksimal 40 menit, 50 menit untuk kemudian harus kembali lagi ke Semarang, Ustaz. Jadi mohon maaf ini tidak ada pertanyaan supaya antum makin penasaran. Tadi dari teman-teman FK minta saya juga jadi dosen tetap. Jadi tetap saja sebulan. Sekarang nanti kita coba kalau ini terjadi, mungkin yang semester 2 akan ketemu Abi rutin ya. Nanti kita akan ngobrol di ruang belajar, ruang kelas. Baik, Abi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara masjid ya, ini harus penting bagi teman-teman untuk memahami makna dari dai dan imam masjid. Ini masjid ini apa? Kalau kita bicara masjid, kawan-kawan sekalian, adik-adik, masjid itu adalah institusi strategis yang paling strategis yang dimiliki umat Islam. Karena ini mahasiswa semua ya, saya tidak akan perlakukan antum seperti pendengar taklim umum. Saya akan perlakukan kajian 1 jam ini seperti karya ilmiah. Antum mau catat boleh, kalau misalnya antum terlalu cepat, antum mau nyimak aja juga boleh. Dakwah Nabi itu 23 sekian tahun ya, 22 tahun sekian, terbagi menjadi 2, Makkiyah, Madaniyah. Kalau antum sadari, ketika di zaman Umar bin Khattab, kenapa tahun 1 Islam dimulai dari 1 Hijriah? Kenapa nggak dimulai dari tahun 1 kenabian? Karena kalau pakai grafik, umat Islam ini kemudian tumbuh melesat kapan? Mulai dari fase Madinah. Mulai dari fase apa? 13 tahun dakwah di Mekah, pengikut Nabi itu nggak kurang, nggak lebih dari 500. Hijrah, muhajirin dari Mekah ke Madinah, berapa jumlah? Dapat materi sirah nggak di sini? Dapat ya? Dari Mekah ke Madinah sekitar 300-an. Bayat Aqabah 1-2 di Madinah, yang berislam duluan Aus dan Khazraj itu sekitar 100 sekian. Jadi kaum muslimin 13 tahun dakwah Nabi itu nggak lebih dari sekitar 500. Tapi Haji Wada setelah 10 tahun Nabi dakwah di Madinah, itu di Ibnu Katsir saja sahabat Nabi 120.000 orang. Ya, 120.000 orang. Jadi lompatannya luar biasa. Apa definisi sahabat Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi dan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kemudian Madinah ini dakwahnya begitu luar biasa dahsyat? Karena adanya masjid. Jadi masjid itu fungsinya adalah mereorganisasi, mengelola, memanage sumber daya kaum muslimin. Jadi kenapa kemudian dakwah di Madinah ini begitu melesat? Karena berbeda dengan Mekah. Di Mekah kita banyak gangguan. Di Mekah Nabi gak leluasa berdakwah. Di Mekah kita tidak leluasa membangun komunitas kaum muslimin. Sementara di Madinah kita punya otoritas untuk membangun komunitas itu. Nabi dikasih wilayah, Nabi membangun masjid, sholat 5 waktu setiap harinya, dan juga kemudian Nabi mendidik umat, ya, Nabi mendidik para sahabat, dan Nabi Muhammad SAW bahkan menyusun berbagai infrastruktur, mulai dari Baitul Mal, dihimpun di situ zakat, infak, ya, sedekahnya kaum muslimin, lalu kemudian dihimpun juga kekuatan ekonominya dengan dibangun pasar Manakhoh, lalu kemudian ada latihan tempat militer juga di dekat pasar Manakhoh itu, kalau ada kiblat di sebelah kanan, dan luar biasa Masjid Nabawi ini yang menjadi pusat ibadah, Baitullah menjadi kemudian pusat pelayanan sosial, ya. Baitul Syabiyah, ya, Baitul Muamalah, ya, kemudian Baitul Mal, ya, sosial untuk kemudian ngatur masyarakat, mengelola masyarakat lewat siswa. Baitul Quran, mendidik para sahabat, ya, di majelis duha. Jadi ada fungsi pendidikannya, fungsi ibadahnya, fungsi sosialnya, sampai fungsi ekonomi. Itu apa? Masjid. Siapa imam salat selama Nabi hidup? Ya Nabi Muhammad SAW. Nabi jadi imam masjid. Jadi antum jadi dai, jadi imam masjid, insya Allah mewarisi misi Nabi Muhammad SAW. Antum menjalankan kembali peranan Nabi Muhammad
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang harus diingat, Nabi nggak cuma jadi imam, kawan-kawan sekalian. Nabi juga ngajar taklim. Dari subuh Nabi berdiam sampai syuruk, zikir, lalu kemudian pulang sarapan dengan istri-istri beliau, lalu kemudian kembali ke Masjid Nabawi. Nabi membuka madrasah duha, ya. Majelis duhanya Nabi kemudian mengajarkan di situ ahlu sufa. Maka dari itu Abu Hurairah 5.000 periwayatan hadis, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lalu kemudian ada Ibnu Abbas sepupu beliau. Jadi ini maksudnya apa? Abi di sini ingin memastikan, ya, walaupun belum ngobrol banyak gitu ya, jangan sampai nanti kalau ditugaskan jadi imam doang. Ya, tapi kan saya menjawabnya imam aja nggak ngajar. Nah, ini berarti lulusan gagal ini, ya. Produk output gagal, pusat pendidikan dai. Antum imam ya sekaligus ngajar, ya sekaligus taklim. Antum gak cuma jadi imam masjid, antum juga harus kemudian ta'alum, ya. Bahasanya itu bukan sekedar belajar, tapi kemudian juga mendidik umat. Itu tanggung jawab imam masjid. Dan bukan cuma itu, tugas Nabi apa? Menerima curhatan dari masyarakat Madinah. Berarti antum juga harus peduli nanti ditempatkan di mana. Mungkin ditempatkan daerah yang susah air. Antum harus mikir nih, gimana kita bisa bangun pompa air untuk masyarakat. Jangan begitu ditugaskan jadi imam masjid, pikiran antum cuma keran, cuma tehal, cuma sajadah. Tapi begitu masyarakat kena kesulitan, antum gak berpikir. Antum mesti berpikir kalau gimana ada masyarakat yang lapar, ya. Nanti mudah-mudahan istri Abi bisa juga berbagi ke Nirwana. Ini bangun balai saji masjid, jadi bikin dapur masjid, mengasuh juga masjid berkah box, jadi masjid menyediakan makan 3 kali sehari. Nah yang begitu-begitu, masjid menyediakan makan, masjid bikin dapur umat, bahwa permasalahan sosial di sekitar masjid itu juga tanggung jawab masjid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Pendusta agama bagi yang gak peduli anak yatim sama gak ngasih makan fakir miskin. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang nanya sama imam masjid, Pak Imam, ini ada yang lapar, gimana? Jangan, ada laisa min amri. Itu bukan urusan saya. Dikit-dikit itu bukan urusan saya, itu bukan urusan saya. Lama-lama kita gak dikasih urusan sama Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang gak bisa makan di sekitar masjid adalah urusan kita sebagai imam masjid. Dai itu dakwah. Dakwah itu transformasi. Mengubah masyarakat Quraisy dari bodoh jadi pintar. Mengubah masyarakat Quraisy dari tertinggal menjadi berkemajuan. Mengubah masyarakat Quraisy yang gak ada harga dirinya sama Romawi dan Persia dalam kurun waktu sekian puluh tahun, langsung kemudian bisa mewarnai Persia dan Romawi. Ya, bahasa kita futuhat. Lalu kemudian bisa membuka Romawi dan Persia. Itu dakwah. Dakwah itu transformasi. Bangsa Quraisy 14 abad yang lalu tinggal di dataran Mekah, Lembah Bakar, dan juga Madinah Yathrib, adalah bangsa Arab yang dihina sebagai bangsa nomaden yang tertinggal, yang tidak diperhitungkan oleh Persia, tidak diperhitungkan oleh Bizantium, tidak diperhitungkan di masyarakat, tetapi kemudian jadi masyarakat yang hebat. Itu kerja dakwah. Dakwah itu inqilabi. Apa itu inqilab? Perubahan. Dakwah itu at-taghyir. Apa itu at-taghyir? Mewarnai, transformasi. Itu dakwah. Maka ada kalimat dai dan imam masjid, jangan berhenti untuk sekedar imam sholat 5 waktu. Itu visi yang Abi ingin sampaikan kepada antum. Jadi kita sebagai imam dan dai itu harus punya visi di mana kita ditempatkan di sebuah masjid, masyarakat di situ berubah. Teman-teman, saya langsung mau masuk pada teknisnya. Apa sih pikiran di anak-anak muda seumuran antum nih? Mohon maaf, Abi bongkar aja sekalian. Kerjaan. Halo? Udah ngaku aja ya. Ustaz, nanti emang saya 2 tahun begini, emang saya punya kerjaan. Emang nanti saya penghasilan berapa? Emang nanti hidup gimana? Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian, masjid itu kalau antum urus, ya, gak akan dunia itu pergi, gak akan. Masjid punya aset wakaf, tinggal bebas. Masjid punya dapur umat, antum bisa makan
Bebas. Masjid punya wakaf kendaraan, antum mau mobil kayak apa aja, ya. Kalau misalnya memang gerakan ini bergerak, masjidnya bergerak, mudah. Ya. Dan banyak masjid-masjid yang berdaya itu sangat bisa. Ini bukan ngajar-ngajar antum cinta dunia, enggak. Sekedar 7-8 juta per bulan mudah bagi masjid-masjid yang penghimpunannya 500, 600, 700 sampai 800 juta, bahkan sampai 1 miliar lebih mudah. Mereka ngegaji antum 5 sampai 6 juta mudah. Habis sekarang ketemu sama wakif-wakif, ya, beberapa wakif ini, satu di Tangerang, bahkan Ustadz, bisa nggak ada imam masjid yang ngerti juga manajemen, yang ngerti juga fundraising, yang ngerti juga kelola, seperti Ustadz Telang. Kita adalah budget Ustadz, kita ada anggaran sekitar 7-8 juta, itu insya Allah kita bisa usahain. Jadi teman-teman, kalau misalnya untuk sekedar support dunianya itu gak usah pusing. Yang antum pusingin adalah mampukah diri antum untuk kemudian ditempatkan dan menggerakkan itu. Maka tugas ini bukan tugas sekedar ngimamin. Kalau tugas ngimamin makhraj wa sifat huruf, antum harus datang di sini. Aku pakai jazari, pakai jazari ya. Pakai jazari misalnya sifat huruf, tajwid, oke, hafalan, oke. Fikih sholat, wajib rukun apa segala macam itu mudah untuk imamin. Tapi tugas sebagai imam dan dai ini menggerakkan umat, memanage sumber daya, ya, menggerakkan zakat, infak, sedekah. Maka ayo sama-sama diulangi, tugas kita sebagai imam masjid kompleks. Coba lagi, tugas kita sebagai imam masjid kompleks. Karena tugasnya kompleks, tugasnya banyak, ada kompetensi yang harus antum kejar. Pertama, kompetensi syariah. Apa kompetensi? Syariah, keilmuan. Ini insya Allah udah diberesin. Yang kedua, kompetensi manajemen. Yang kedua, kompetensi apa? Manajemen. Nabi Muhammad SAW yang dilakukan di Madinah apa? Memanage umat ini. Maka ini nggak boleh hilang. Gak boleh antum hanya menikmati keilmuan syariah, fikih, ya. Ini pesan juga untuk kita semua. Abi juga pesan ini, mudah-mudahan nanti juga bisa support kurikulumnya di pusat pendidikan dai ini. Harus ada manajemennya. Gimana bisa menggerakkan donasi, gimana bisa bikin percaya jamaah, gimana supaya bisa bikin grup WA jamaah, gimana komunikasinya. Sedikit tahu tentang ilmu media, harus ada dasar ilmu tahu tentang desain grafis. Pelan-pelan. Karena ini tentang manajemen. Gimana kemudian ngatur organisasi, gimana mimpin rapat, gimana bikin program yang umat setuju. Yang kedua apa? Kemampuan manajemen. Yang ketiga, harus gak bisa lepas skill komunikasi. Coba lagi. Yang ketiga, skill komunikasi. Jadi kalau Ustadz Fakoni minta ayo anak-anak ceramah, ayo kawan-kawan ngomong, itu digunakan betul-betul. Antum gak cuma berkomunikasi dengan jamaah di waktu sholat dengan mikrofon, Al-Fatihah, surat pendek, salam. Mungkin ada yang sebagian mesti zikir jahar, habis itu udah beres. Antum gimana menempatkan diri ke masyarakat. Ini kemarin saya sama Bunda Ana, ya. Ini kemarin kami silaturahim ke Ustaz Yusuf Manjur, jalan-jalan ke Ustaz ya. Ini sama UIM dapat informasi masjid-masjid Timur Tengah itu suka dengan imam masjid orang Indonesia. Kenapa? Karena nggak cuma jadi imam tapi rendah hati, nurut, mau ngerjain yang lain. Nah ini ilmu komunikasi, ilmu apa? Ilmu komunikasi. Antum harus bisa menggerakkan masyarakat, harus pintar ketemu sama pemimpin-pemimpin masyarakat, RT RW gimana, mesti pintar bawa diri, ya. Lalu kita juga harus pintar-pintar berada di tengah kemajemukan pemahaman di masyarakat, ya. Gimana menghadapi masyarakat, misalnya yang masih banyak kliniknya. Lanjut lagi gimana ketemu sama masyarakat yang masih punya pemahaman yang belum murni secara akidahnya. Jadi gimana kita harus punya sikap menempatkan diri. Skill komunikasi. Coba lagi apa? Skill komunikasi. Skill komunikasi. Ya, satu skill syariah, kedua kemudian manajemen, yang ketiga adalah skill komunikasi. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, ada sesi wajib khidmat 2 tahun untuk angkatan kita yang udah 4. Itu untuk apa ada khidmat 2 tahun itu?
Karena antum ini di sini belajar di dalam ruang. Kita perlu uji, makanya latihan khidmat. Kalau khidmat masih bisa komunikasi dengan Ustaz Fatoni, ya. Apa yang bisa dihadapi di masyarakat bisa terlaporkan. Itu kenapa ada wajib khidmat 2 tahun. Supaya kemudian antum bisa belajar, antum kemudian bisa merasakan bagaimana mimpin umat, bagaimana kemudian dalam organisasi, bagaimana membawakan diri. Itu kesempatan buat antum. Dan ini adalah jenjang pengalaman, ya. Gak mungkin dapat masjid misalnya yang gede banget, antum mesti latihan dulu di masjid terpencil remote, ya. Nah, ini namanya latihan. Karena yang kemarin kita belajar dalam ruangan, selanjutnya kita fase khidmat. Nah, yang berada sekarang semester 2 naik menuju semester 3 dan 4 masih tersisa 1 tahun lagi pendidikan, benar ya? Berarti ada ini teman-teman yang baru naik tingkat kedua. Maka setahun ke depan manfaatkan betul untuk menambah kompetensi, ya. Di YouTube tuh banyak ceramah-ceramah tentang kemasjidan, ya. Kalau bisa riset tentang masjid-masjid yang ada di Indonesia yang penghimpunannya di atas 500 juta sebulan. Masjid Berkah Box Indonesia, Masjid Kurir Langit Baru Sulawesi Selatan, Jejaring Masjid Munzalan di Pontianak, itu Masjid Tapan Munzalan. Ada juga nanti mau bangun di Jogja, ada juga di beberapa titik, ya. Lalu banyak lagi masjid-masjid yang melakukan banyak pemberdayaan, banyak program. Ada makan gratisnya, ada pasar sayur gratisnya, ada berbagai macam. Yang paling dekat di sini Al-Falah Sragen, ya. Al-Falah Sragen. Ini penting setahun ke depan belajar banyak. Nah, alhamdulillah 17 menit ternyata nggak lama-lama. Jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ke depan ketika memang kita sudah punya kemampuan ini dan ketika nanti antum ditempatkan di masjid, maka antum jadi pemimpin umat. Nah, disitulah nanti umat bisa terasuh. Coba lagi topik berikutnya, umat terasuh. Kenapa penting umat terasuh? Karena kaum muslimin jumlahnya 250 juta penduduk. Kabupaten Bogor itu 5 juta penduduk. Jawa Tengah yang kita tempati ini 40 jutaan penduduk. Jateng di luar DIY itu 40 jutaan penduduk yang dipimpin oleh Pak Gubernur Ganjar Jawa Tengah, 40 juta penduduk. Jawa Barat 46 juta, 44 juta penduduk. Jadi kaum muslimin ini gede banget jumlahnya. Gak mungkin hanya dikelola oleh gubernur, hanya diasuh oleh bupati, hanya diasuh oleh wali kota, bahkan hanya diasuh oleh kepala desa. Maka ada 1 juta titik masjid. Coba lagi, ada berapa titik masjid? 1 juta titik masjid. Hitungan Abi, berapa masjid yang harus berdaya? Berapa masjid, bukan harus, yang kita ikhtiarkan berdaya? Berapa kira-kira? Abi hitung sekitar, anggaplah 10%, 100.000. Jadi target kita ada 100.000 masjid yang berdaya. Apa maksudnya berdaya? Punya baitul mal, ya, punya keuangan yang baik, ada dapur umum, ada bisa bikin sekolah. Itu 100.000. Kalau 100.000, 250 juta dibagi 100.000, coba berapa tuh? 250 juta dibagi 100.000, sekitar 2.500. Jadi satu masjid kelola kaum muslimin berapa? 2.500 jamaah. 100.000 dikali 2.500 dibagi 5 itu sekitar hanya 500 kakak, 500 kepala keluarga. Nah, jadi apa yang diasuh iman ini? Yang pertama diasuh ibadahnya. Yang pertama diasuh apa? Ibadah. Ajarkan umat wudu, ajarkan umat sholat yang benar, kenalkan umat dengan tauhid, ya. Ini tanggung jawab kita ini. Ajarkan umat ubudiyahnya. Yang kedua, asuh umat fikriyahnya. Asuh umat fikriyahnya. Kalau nanti antum ngerti Riyadhus Shalihin, ajarkan Riyadhus Shalihin. Sudah khatam Duratul Nasihin, ajarkan Duratul Nasihin. Kalau misalnya kitabnya di sini Fiqh Sunnah Said Sabika, Bulughul Maram, ajarkan kitab-kitab fikih itu kepada namanya fikriyah. Fikirannya harus diwarnai, asuh pikiran.
Yang ketiga, asuh kebutuhannya. Coba lagi, asuh kebutuhannya. Tidak boleh ada kaum muslimin yang lapar, kawan-kawan sekalian. Tidak boleh ada kaum muslimin yang lapar. Tidak boleh ada kaum muslimin yang kemudian gak bisa hidup, gak punya baju, gak punya tempat tinggal. Antum harus menjadi orang terdepan yang peduli. Maka jangan jadi imam yang Allahumma antas salam lantas jalan, lantas bubar, lantas masuk kamar, lantas masuk bilik marbot. No. Antum ngobrol sama masyarakat. Ada waktu kosong, antum silaturahim sama masyarakat. Antum abdikan khidmat, abdikan diri antum kepada masyarakat, antum ngobrol sama masyarakat. Yang ketiga. Tadi yang fikriyah juga, ya, termasuk kebutuhan. Yang keempat, kalau tadi fikriyah sifatnya paling umum, yang keempat adalah penuhi juga selain kebutuhan fisiknya, kebutuhan jasmaninya, kebutuhan pendidikannya. Coba lagi, apa kebutuhan? Pendidikan. Masjid kosong dari subuh sampai zuhur. Abi nitip kepada antum, masjid kosong dari subuh sampai zuhur. Banyak adik-adik kita yang putus sekolah. Ya, sekolah negerinya dapat, tapi SMP-nya nggak dapat sanawiyah, nggak dapat aliyah. Maka Abi nitip bikin sekolah-sekolah nanti di masjid-masjid, non formal aja. Tapi bikin sekolah. Siapa yang mau nyekolahkan anaknya gratisnya di masjid? Siapa gurunya? Antum dulu. Ya. Jadi antum nih kalau kendaraan ini multi purpose vehicle. Jadi mobil itu ada namanya MPV. Coba mobil MPV. MPV itu multi purpose vehicle. Ya, mobil dengan segala kegunaan. Nah, antum nih SDM dengan segala kegunaan. Imam bisa, bendahara masjid bisa, sekretaris bisa, semuanya bisa, ya. Manusia multi purpose, ya. Ajar, ya, didik anak-anak itu, pendidikan, baitul mal, ya, fikriyah, kebutuhan. Jadi diasuh, tidak ada lagi kaum muslimin yang enggak terasuh oleh umat. Seperti yang antum dapatkan infak beras ini dari Kiai Lukman yang diasuh oleh teman-teman Paskas Klaten. Bagaimana? Apa yang dilakukan? Ini kan gerakan masjid, ya. Dari gerakan Masjid Munzalah lalu kemudian menitip membuat chapter di sini GIP Klaten. Apa itu gerakan masjid menghimpun infak dengan satu fokus menghimpun beras, lalu kemudian berasnya didistribusikan dan kemudian antum bisa dapat. Nah, ini salah satu contoh menggerakkan sumber daya. Tapi nggak cukup ada yang menggerakkan beras doang, harus ada yang menggerakkan infaknya. Karena tuh makannya bukan beras doang, bukan nasi doang, ada lauk-lauknya. Berarti ada GIB, gerakan infak beras, ada gerakan infak telur, gerakan infak ayam, gerakan infak kornet, gerakan infak sate. Harus ada yang bergerak wakaf. Ini wakaf, ya, dari entitas-entitas sosial dakwah, para wakif. Harus ada yang menggerakkan dakwah, harus ada yang menggerakkan apa ini wakafnya. Harus ada yang menggerakkan keilmuannya, harus ada yang risetnya, harus ada yang ngajarnya. Ini namanya menggerakkan umat. Nah, tugas siapa itu menggerakkan ini semua? Tugas imam dan dai masjid. Tugas siapa? Imam dan dai. Ya, jika Nabi Muhammad SAW itu futuhat Romawi, futuhat Persia, nah antum juga harus punya futuhat. Datang ke satu masjid, di sana ada tempat nongkrong, ya, tempat mabuk-mabuk main gaple, ya. Di sana ada orang belum sholat. Gimana nih kita futuhat? Ya. Melakukan serangan dengan nasi bungkus, melakukan serangan dengan bagi-bagi beras, melakukan serangan kasih sayang dengan masyarakat sekitar masjid. Itu namanya futuhat juga pembebasan. Antum datang cek subuh berapa orang di soft. Wah, ini di soft tinggal pemain bertahan. Pemain cadangan semua juga luka-luka semuanya, tinggal 4 orang. Hah? Antum datang yang tegak subuh 4 orang. Nah, catat, ya, Ustaz Fatoni, saya pertama tugas subuh berjamaah 4 orang. Lalu kemudian ajak masyarakat, tetesin program, ya. Habis pada subuh bikin kajian. Kalau misalnya ibu-ibu antum bisa ajak ngobrol, sediain gorengan, kopi pagi hari, itu dakwah. Nanti lama-lama naik 8 orang, 9 orang, 12 orang, terus lama-lama. Nanti lama-lama, Bu, gimana kalau kita buka dapur umat? Nanti belajar sama Kak Ana, Balai Saji Indonesia, gimana bisa buka dapur umat? Ya, ngasih makan tiap zuhur, ngasih makan tiap maghrib, pelan-pelan.
Lama-lama tanah di samping masjid kosong, gimana kita bisa bangun madrasah, bangkit madrasah. Gimana kalau kita bikin asrama buat aktivis masjid yang khidmat ke masjid, tegak lagi asrama, gitu. Seru? Seru nggak ini kira-kira? Seru. Dan tidak ada kampusnya. Ya, kampus yang ngajarin begini, insya Allah hanya di Pusat Pendidikan Dai dan Imam Masjid Akademi Al-Quran FKM. Jadi kawan-kawan sekalian, adik-adik, masa depanmu ini Masya Allah. Ada berapa masjid di Indonesia? 1 juta. Berapa target yang kita berdayakan? Antum berapa orang setahun lulusan? 24. Kurang atau gimana? Kurang. Gak usah takut gak dapat kerjaan. Gak usah takut gak dapat kerjaan. Rebutan. Jadi besarkan hati antum. Kenapa besar? Karena kita akan menjalani apa yang kemudian Nabi Muhammad SAW. Nabi sepanjang hidup selalu jadi imam masjid, mimpin masyarakat. Udah mulai kemudian sedikit sakit baru digantikan oleh sahabat di akhir-akhir masa hidup beliau. Jadi antum jadi imam masjid melanjutkan tugas dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau memang i'tiba sama Nabi, kalau memang i'tiba sunnah, jangan cuma jadi imam doang. Nabi ngajar, Nabi sayang sama masyarakat. Bahkan Nabi di pertengahan fase Madinah bikin pasar Manakho. Ini aku wakafkan pasar, siapa yang boleh jualan di sini. Nabi sampai mikirin ekonomi. Ya. Jadi adik-adik yang antum kerja ini bukan di kami marbot. Ya. Marbot itu asal katanya ribat, tukang jaga. Ya kan? Marbot itu bahasa Arab. Asal katanya ribat. Asal katanya apa? Ribat. Jihad jaga perbatasan namanya ribat. Jadi antum bukan sekedar jaga masjid lah. Antum ini jaga umat. Ribatnya umat dari serangan kemiskinan. Antum tuh marbot, ribat menjaga umat dari serangan kekufuran. Karena miskin, fakir itu dekat kepada kekufuran. Antum ribat menjaga umat dari serangan yang gak benar. Anak-anak main gadget, ada mobile legend, free fire, ada puluh macam itu ya, game online itu. Nah jangan antum ikut main mamba, ya. Antum bikin game, teka-teki Rasulullah, antum bikin kisah Nabi, antum berkisah gitu. Jadi anak-anak gak pegang gadget lagi. Antum bikin apa tuh? Aktivitas-aktivitas di masjid yang seru-seru. Antum panggil siapa yang bisa puter LCD, kita tontonin film umat, kita tontonin animasi-animasi muslim yang bagus-bagus, yang sahih, yang baik-baik. Ya, kita ceritakan terkait dengan sejarah Nabi ya gitu. Itu perannya imam masjid. Selamat bertugas. Sudah setengah jam Habib menyampaikan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tawaran FKM nanti bisa terrealisasi. Habib juga ada waktu untuk ngajar di kampus ini insya Allah ya. Yang nanti mau bertugas Habib doakan semoga Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Doa Nabi Nuh setelah mengambang-ambang di banjir itu minta didaratkan tempat yang penuh keberkahan. Habib mendoakan anak-anak Habib, santri-santri ini ditempatkan di tempat penuh keberkahan. Masjid yang menyayangi antum umatnya, masjid yang kemudian mengasuh antum. Semoga juga ketemu mertua di masjid masing-masing. Supaya gak sibuk cari asrama ya, langsung tinggal di situ ya. Beranak pinak di situ langsung bangun peradaban ya. Langsung jagain satu masyarakat. Rada kurang nih Ustaz 25. Ustaz tahun ini kita mau nyerang 1000 masjid. Sampai tidak ada masjid di Indonesia kecuali imamnya dari pusat dakwah dari imam. Tidak ada masjid di Indonesia kecuali imamnya dari Klaten. Mudah-mudahan nanti kalau di masjid-masjid ketemu Abi tolong disapa ya. Besarkan hatimu anak-anak Abi sekalian. Yang kamu kerjakan bukan sekedar nyalain amplifier masjid, nyalain tahrim, azan atau misalnya imam. No. Yang kamu kerjakan adalah kerja mewarisi kerja Nabi Muhammad SAW. Yang kamu kerjakan misi. Bahasa kerennya coba ulangi, rekayasa sosial. Coba lagi. Rekayasa sosial.
Social engineering. Coba lagi. Social engineering. Jadi kalau ditanya lulusan mana? Lulusan engineering. Saya lulusan engineering. Teknik apa? Teknik rekayasa masyarakat. Teknik apa? Teknik rekayasa umat. Dibikin aja Ustaz nanti mata kuliah rekum. Teknik rekayasa umat. Ya. Minal jahiliyah ila nur Islam. Siap? Allah Akbar. Siap ditempatkan? Semoga sabar ya. Karena konon ada yang ditempatkan di hutan dalam Kalimantan. Bercanda. Oke, itu saja. Sudah 30 menit. Abi minta doa. Anak-anak soleh ini semoga Allah akan banyak kita kebaikan. Rabbi anzilni mudzaran mubarakan wa muzilin. Kita doakan Ustaz Fatoni terus semangat ya, dan teman-teman FKM dan kampus ini, seluruh civitas akademianya semoga bertumbuh terus ya. Semoga makin banyak santri yang kita bisa terima nanti, semoga makin banyak masjid yang kita bisa warnai, kita bisa pimpin, banyak masjid yang bisa bergerak, bisa berdaya, yang kita kemudian bisa gerakkan. Mudah-mudahan. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa kepada Ustaz Randy Saputra. Ini kita sefrekuensi, jadi kalau pas ngajar anak-anak itu gebu-gebu itu hanya sefrekuensi kita. Sebenarnya Ustaz, kalau tadi kita mendapatkan informasi bahwasanya panjenengan Ustaz Randy akan bergabung untuk memberikan sharing ilmu ke sini sebulan sekali, itu sangat-sangat membahagiakan bagi kami. Karena jujur saja Ustaz, kita ini sangat termotivasi dengan gerakan-gerakannya Ustaz Mas, termasuk gerakannya Ustaz Aditya Prayoga. Oh, hebat. Rumah makan gratis. Oh, Aditya Prayoga, MG. Istri juga tuh di belakang. Nah, itu kita tontonkan Ustaz. Beliau dengan siapa? Mas Ari Untung itu kan dari podcast itu kita tontonkan supaya mentransfer semangat mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan teman-teman yang sudah bermanfaat untuk umat ini. Pada intinya Ustaz Randy jazakumullah khairan barakallahu fikum atas semangat, ilmu dan segala hal yang telah disampaikan kepada anak-anak kami. Semoga menjadi pahala jariah bagi Ustaz Randy dan keluarga, dan semoga kita semuanya diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naftatin bil hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya nanti kita minta foto bersama dulu ya. Untuk yang apa namanya?